Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Meskipun kita dalam keadaan ujian mid semester, namun tetap kita lanjutkan pelajaran kita walaupun tidak banyak dan sebentar. Karena biasanya sore ini juga sebagian besar laki-laki atau murid putra juga bermain bola. Maka kita isi saja menyambung pelajaran kita yang lalu. Dalam pertemuan kita yang lalu, intinya adalah tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan ilmu itu baru dapat kita pahami jika kita ada memenuhi adab-adab dalam menuntut ilmu. Wabil adabi tafhaul ilma. Dengan adab itulah engkau baru dapat memahami ilmu, baru dapat berkah ilmu, manfaat dan faedah ilmu. Ilmu lebih didahulukan daripada amal. Sebab sah tidak sahnya, benar atau tidak benarnya suatu amalan, suatu ibadah, suatu ketaatan harus dengan ilmu. Itu inti pelajaran kita yang lalu. Ilmu dapat dipahami dengan adab, amal baru jelas sah dan tidak sahnya dengan ilmu. Maka ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab terlebih dulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Adab didahulukan daripada ilmu. Orang tidak bisa berilmu walaupun dia beradab kalau tidak berguru. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dapat diperoleh dengan belajar. Belajar itu dengan belajar dengan guru. Nah, di sini kita lanjutkan sedikit. Ya'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tauqiri. Yang patut sekali diketahui bahwa siapapun yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, la yanal, dia tidak akan dapat meraih, mendapatkan ilmu itu, manfaatnya, berkahnya, faedahnya, gunanya.
la yantafi', dia tidak akan dapat memanfaatkan ilmu dan tidak bermanfaat ilmunya itu illa, melainkan dia harus menghormati, mengagungkan, memuliakan guru yang mengajarkannya ilmu. Di samping menghargai, memuliakan ilmu, yang tidak kalah pentingnya menghormati, memuliakan guru. Yang dari guru itu kita mendapatkan ilmu. Ada paham? Yang baju batik? Ada. Jangan melengok. Ya, itu. Ini. Ada paham? Nah, bagus. Kalau paham perhatikan ya. Bagus. Duduk bagus-bagus. Luar rencak. Nah. Hidung melubang luar rencak. Perhatikan. Jadi ulang. Siapapun yang menuntut ilmu, kalau ilmu itu harus dituntut. Ilmu tidak datang sendiri. Menuntut itu mencari, menuntut itu mengusahakan. Usahanya sungguh-sungguh. Antum semua ini dalam rangka menuntut, karena sudah mencari, karena sudah mendatangi tempat di mana ada ilmu. Masjid kita namanya apa? Darul Ulum. Kampung. Tempat di mana kita memperoleh ilmu. Datang ke sini jauh-jauh. Tidak lain tidak bukan dalam rangka mencari ilmu, mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, belajar ilmu. Tapi itu tidak akan dapat. Tidak akan bisa kita raih, kita peroleh kalau guru, yang dari guru itu kita belajar, yang dari guru itu dapat ilmu, yang dari guru itu kita mengetahui. Kalau kita tidak memuliakannya, menghormatinya, kalau kita tidak beradab di majelisnya. Sekarang kita berada di majelis ilmu. Ini pokok yang harus diketahui. La yanalu, seorang tidak akan dapat meraih, memperoleh, mendapatkan ilmu dan manfaat serta berkahnya, kecuali dia harus ta'zim dan tauqir. Ta'zim mengagungkan, tauqir memuliakan guru. Karena dari guru itu dia mendapat ilmu. Faham tak? Faham tak? Walaupun buku tidak ada sekarang, catatan tidak ada sekarang, karena lupa ngasih tahu. Tapi pahamnya itu dulu. Itu seseorang tidak akan dapat meraih manfaat ilmu, faedah ilmu, berkah ilmu, dan dia tidak akan paham dengan ilmu yang diterangkan, diajarkan oleh sang guru kalau dia tidak menghormati, tidak memuliakan guru. Ini yang harus diusahakan sungguh-sungguh. Dengan sungguh. Siapapun guru kita. Dan jangan beda-bedakan guru. Kalau kita inginkan sesuatu dari orang itu harus kita muliakan. Jangan lecehkan, jangan pandang rendah.
Jangan bermain-main, jangan berolok-olok kepada guru. Percayalah, antum tidak akan dapat ilmunya kalau sang guru sudah dilecehkan. Kan beberapa hari yang lalu viral ya, ada seorang murid yang meminta-minta gurunya, menghardik gurunya, berkata kasar, kotor dan kata-kata kumuh kepada gurunya. Dibela pula. Ada pula orang tua yang mencari guru, lalu guru itu dipukulnya. Anak itu dan orang tua itu tidak akan dapat ilmu. Ajarilah anak sendiri. Jadi kalau antum-antum sudah merendahkan guru, melecehkan guru, mempermainkan guru, memperolok-olokkan guru, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, tidak mengagungkannya, di majlis tempat dia mengajar, antum tidak beradab, la yanalu, tidak akan meraih, tidak akan memperoleh apa? Manfaat ilmu, berkah ilmu, faedah ilmu. Baik. Siapa? Rafi? Siapa namanya? Andika. Jika. Zikra. Nama Zikra. Dari mana Zikra? Padang. Padang Kota. Zikra ya. Zikra meninggal ke Padang. Datang ke sini, duduk di depan saja sudah langkah bagus. Samakah yang duduk di depan dengan di belakang? Enggak sama. Samakah yang bersembunyi-sembunyi dengan yang terang-terang? Tidak sama. Yang sengaja mencari dinding, mencari tonggak, atau sembunyi-sembunyi di belakang punggung kawannya supaya bisa tidur, samakah dengan orang di depan? Tidak sama. Jadi Zikra sudah dapat nilai 9,9 untuk duduk. Mudah-mudahan berfaedah. Mau naik mobil di depan, mau nonton di depan, mau antrian makan di depan, antrian minum di depan. Tapi ketika untuk ilmu, ke belakang. Nah, segitu harga ilmu. Padahal dengan ilmu itu kita menjadi orang pintar, terhormat, mulia, ditinggikan derajat, kedudukan posisi kita. Nah, satu pelajaran sore hari ini, karena nanti jadi alasan pula tidak dapat ujian karena belajar. Jadi alasan pula nanti. Satu tu pegang. Ketahuilah, seseorang tidak akan dapat meraih manfaat, faedah, berkah ilmu kalau dia tidak memuliakan ilmu. Tidak memuliakan ilmu, tidak mengagungkan ilmu. Dan juga tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan guru, yang dari guru itu dia mendapatkan ilmu. Faham tak? Ini faham? Menghormati guru bukan begini. Hormat itu bukan. Itu angkat tangan. Hormat itu ada di mana? Di hati. Kita ta'zim, kita tauqir, kita hormat kepada guru, hati kita. Kalau hati kita sudah memuliakan seseorang, menghormatinya, mengagungkannya, mengutamakannya, badan kita juga ikut. Pakai adab seperti ini. Ini sore ini luar biasa. Pakai adab di majlis seperti ini.
Nah, tinggal lagi membawanya ke lokal, ke kelas. Membawanya ke kelas, ke lokal. Dua itu yang penting. Tiga, menghargai, menghormati, memuliakan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita menjadi mulia, tinggi derajat, dan seterusnya. Yang kedua, memuliakan guru. Yang dari guru itu kita meraih ilmu, mendapatkan ilmu. Kemudian beradab di majelis ilmu. Faham tuh? Sebelum kita akhiri, dengarkan ini suatu riwayat. Disebutkan begini, coba dengan baik-baik. Yang perempuan juga lurus-lurus pandangan ke depan. Jangan matanya ke sana, ke sana. Nabi tahu siapa yang melihat ke sana, di sini. Kan Nabi melihat. Itu, ke sini lihat. Wajahnya ke depan, matanya ke sana. Ta'allamul ilma. Ta'allamul ilma. Pelajarilah olehmu. Pelajarilah oleh kalian ilmu. Ta'allamul ilma. Kenapa? Fa inna ta'allumahu lillah. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu lillah, niatnya karena mengharap ridha Allah dan mengharapkan balasan daripada Allah. Khasyatun adalah akan melahirkan rasa takut, rasa khasyah. Ya, makin berilmu orang tentang Allah misalnya, maka makin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Tuh. Wa talabahu ibadah. Talab menuntutnya, mencarinya, mengusahakan ilmu itu adalah ibadah. Ini kalau niatnya ikhlas, sekarang sudah beribadah. Dengarkan. Ini sudah beribadah, kita sedang beribadah. Kata guru-guru kita, kata ulama-ulama kita, dan begitu riwayat menyebutkan, orang yang mati sedang menuntut ilmu syar'i, dia matinya mati syahid. Orang yang mati di medan perang fi sabilillah, melawan orang kafir, musuh-musuh Islam, mati dia mati syahid. Dosanya diampunkan semua. Dijamin masuk surga, berhak mendapat syafaat, ditinggikan, dimuliakan dia. Itu yang mati syahid. Disamakan dengan itu orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu. Orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu syar'i, dia dipandang sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Karena dia telah berusaha memberantas kebodohan dirinya dan juga nanti akan berjihad memberantas kebodohan orang lain. Dengan ilmu lah dia tahu yang benar. Dan dengan kemanjakan ilmu nanti dia menyebarkan kebenaran. Jadi talabahu ibadah. Menuntutnya, mempelajarinya
ibadah. Membaca buku, mendengarkan ilmu, beribadah. Dua itu. Pertama, melahirkan ketakutan. Yang kedua, ibadah. Wa muzakaratahu tasbih. Muzakarah, mengulang-ulangnya, memuzakarahkannya, mengulang-ulangnya. Membacanya lagi, biar saja, biar kita biar. Jangan sibuk dengan orang lain, sibuk dengan dia, ya. Siapa namanya? Faiz. Ini Faiz. Semoga Faiz menjadi orang yang beruntung. Amin. Ini siapa namanya sebelah? Zaki. Anak Abi kedua-duanya mana? Nama anak Abi diambil. Yang paling besar nama anak Abi itu Zaki, Abdullah Zaki Al-Humaidi. Nomor 2, nomor 3, nomor berapa? 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 nama anak Abi Faiz, Ahmad Faiz Ramadan. Ahmad Faiz Al-Faruqi. Ini Faiz Zaki. Yang kecamatan siapa namanya? Syauki. Akil. Akil Bali. Akil, orang yang berakal. Akal sehat, ya. Republik Akal Sehat. Ini Akil. Ini murid si Rocky Gerung ini. Akil. Bagus. Ini di antara hidup dan mati ini siapa namanya? Coba disorot dasar apa? Siapa namanya? Adri. Bagus. Nama calon cucu Abi itu Adri. Apa tuh Adri artinya? Oh, saya mengetahui. Bukan, aku dalam ridha ilahi artinya. Bagus, Adri, aku mengetahui. Hebat ya? Mantap sekali. Nah, perhatikan. Menuntut ilmu itu melahirkan khasyah, takut kepada Allah. Mencari ilmu, mempelajari ilmu ibadah. Memuzakarahkannya, mengulang-ulangnya, menghafalnya. Membaca-bacanya, mengkaji-kajinya lagi. Dianggap dia bertasbih. Makanya Abi pernah baca suatu kitab. Tasbihnya ulama membaca kitab, menalah kitab, mempelajari kitab. Tasbihnya ulama di malam-malam hari, salatnya ulama di malam hari membalik-balik buku. Mempelajari, menganalisa, mencari lagi tasbih. Jadi tasbihnya orang yang berilmu adalah muzakarahnya. Tahu muzakarah? Mengulang-ulang kembali, mempelajari lagi. Sudah berapa itu? Ini yang baju putih siapa namanya? Sidik. Bagus nama murid Ustaz Jumadi. Sidik ya. Orang yang benar, orang yang sangat benar. Dari mana Sidik? Bukit Tinggi. Bagus ini. Yang hitam putih ini. Jamil. Hebat Jamil. Jamil. Apa tadi Jamil? Jamal Jamil. Sangat indah sekali. Indah mempesona. Jamil. Luar biasa. Dari mana? Pasaman. Hebat Pasaman. Ini yang coklat. Naufal. Apa arti Naufal? Dermawan. Wah, dermawan. Minta Abi uang nanti ya. Dari mana Naufal? Tinggi, bagus. Hebat Naufal. Ini siapa namanya? Habib. Nama anak Nabi Adam, orang yang banyak berkorban ini. Suka berkorban ya. Calon istrinya cantik tuh Habil. Hebat sekali namanya. Ini satu lagi tangguh. Biar. Apa itu arti biar? Tahu sajalah. Agus namanya. Hebat. Nah, sudah 3 ya. Menimbulkan khasyah, ibadah dan nilai sebagai
Orang yang muzakarah itu tasbih. Wal bahsu anhu, wal bahsa anhu, jihad. Membahasnya, mengkajinya, mencarinya ada jihad. Itu hebatnya ilmu, jihad. Orang yang bahas ilmu, mengkaji ilmu, menelaah ilmu, bapa mengupas ilmu, buka kitab-kitab, dicari lagi, ditulis, cari lagi. Bukan yang di internet ya, jangan biasakan mencari ilmu di internet. Di kitab, turunkan kitab, buka. Ini mana bahannya? Cari pula kitab ini. Itu membahas, mengkaji. Bahkan bertanya, Ustaz Henrico, saya nak dapat ini, di mana kitabnya? Kira-kira di mana kira-kira penjelasannya? Kata Ustaz Henrico, cari di kitab anu. Kita cari. Membahasnya jihad. Jihad. Wa ta'limahu, mengajarkan. Sekarang mengajarkan. Ta'lim, mengajarkan ilmu itu sedekah. Berarti habis sudah bersedekah, bukan uang. Sedekah ilmu. Ilmu lebih mulia daripada harta. Ilmu engkau dijaganya, harta engkau yang menjaganya. Ya, Faiz. Ilmu engkau dijaganya, harta engkau yang menjaganya. Dengan mengajarkan ilmu, kita sudah sedekah ilmu. Setiap hari guru-guru kita kalau niatnya benar, dia sudah bersedekah. Orang yang menerima ilmu berarti dia sedang diberi sedekah. Bagus. Ya sidik, dapat sedekah sidik. Sedekah sidik sama sedekah benar. Orang yang bersedekah adalah orang yang menampakkan bukti kebenaran imannya, lalu dia bersedekah. Wa bazlahu li ahlihi qurbah. Dan menyebarluaskannya, bazl, mencurahkannya, menyebarkannya, mengembangkannya adalah suatu pendekatan kepada Allah. Sekarang kita sedang menyebarkan, malahan kita live-kan, didengar. Orang tua kita, wali kita ada mendengarkan. Ini namanya bazl. Mencurahkan, menyebarluaskannya adalah suatu qurbah. Yang pertama khasyah. Mempelajarinya karena Allah menimbulkan rasa khasyah. Apa khasyah? Takut. Yang kedua menuntutnya. Ibadah. Yang ketiga muzakarah, memuzakarahkannya tasbih. Yang keempat membahasnya jihad. Yang kelima mengajarkannya sedekah. Menyebarluaskannya qurbah. Berapa itu? Berapa? Ulang lagi. Nanti lambat pula nanti. Simak ni. Mempelajarinya karena Allah melahirkan khasyah. Apa khasyah? Rasa takut. Satu. Mempelajarinya, menuntutnya adalah ibadah. Berapa? 2. Memuzakarahkannya tasbih. Membahasnya seberapa itu? 1 ini. 4 ya. 4. Mengajarkannya sedekah. Menyebarluaskannya qurbah adalah pendekatan kita kepada Allah. Berapa? Bagus. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, berguna. Amin. Kita tutup dengan doa kafarah majlis semuanya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum ditutup,
Siapa yang masih meninggalkan sendal alas kaki terompanya, nanti Abi pajang lagi. Abi sate lagi. Tadi ada yang coba-coba mencuri terompa yang sudah Abi pajang di sana. Jadikan saja Abi tukang kumpul terompa itu. Bertambah kerja Abi satu lagi. Pengumpul sendal. Kalau antum mengangkat Abi seperti itu, ya Abi terima dengan ikhlas. Siapa Abi itu? Tukang kumpulkan trompa murid Abi Center. Ya, setuju? Kita lihat buktinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.